Apabila larangan ini dilanggar di bulan Suro, maka dipercaya rumah baru yang akan ditempati akan mendatangkan berbagai jenis kesialan, mulai dari masalah rumah tangga hingga masalah gangguan makhluk halus. Selamat datang di YouTube channel kami, Pendekar Gunung Raung. Konten yang akan kami bahas adalah spiritual, sejarah, kebudayaan, fenomena sosial, motivasi, dan misteri. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika konten yang kami sediakan bermanfaat. Terima kasih. Bagi orang Jawa, pada bulan Suro terdapat larangan atau pantangan dalam menyelenggarakan hajatan. Termasuk diantaranya hajatan untuk pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Dari sisi mistis, mengadakan acara pernikahan pada bulan Suro dipercaya akan mengundang kesialan bagi keluarga pengantin dan bagi kedua mempelai. Dari sisi kepantasan, ada yang percaya bahwa hal ini dilakukan agar tidak menyaingi atau mengganggu proses ritual keraton. Tentunya dianggap tidak baik atau tidak sopan menyaingi ritual hajatan keraton, karena orang Jawa terkenal sangat menghormati pemimpin, dalam hal ini keraton. Di bulan Suro sangat dianjurkan untuk melakukan silaturahmi, baik kepada keluarga atau orang soleh. Jika dilihat dari segi kepantasan, kebudayaan Jawa di bulan Suro menganggap bepergian tanpa hal yang jelas seperti ke tempat rekreasi atau tempat hiburan lainnya dirasa kurang pas atau kurang pantas. Sejatinya, selain bulan mulia atau Syahrullah, bulan Suro merupakan bulan yang dianjurkan untuk laku prihatin dan ibadah. Sebab di bulan ini umat Rasulullah berduka, karena di bulan ini Husain bin Ali, cucu Rasulullah beserta keluarganya tewas di padang Karbala atas konflik politik yang panjang serta kekejaman dinasti Umayyah. Karena itulah, menurut orang Jawa dirasa kurang pantas jika melakukan sesuatu kesenangan yang berlebihan. Secara metafisika atau alam gaib, malam 1 Suro dipercaya sebagai portal gaib, di mana ada beberapa makhluk gaib yang konon diizinkan mencari tumbal. Karena dimensi alam gaib yang menyatu dengan alam bumi, sehingga banyak makhluk halus yang berkeliaran untuk mengganggu.
masyarakat adat Jawa sangat mempercayai mengenai adanya hari baik maupun hari buruk. Sedangkan hari di bulan Suro dianggap tidak baik untuk membangun rumah maupun untuk pindahan rumah, karena hari pada bulan Suro dipercaya sebagai hari yang sakral dan keramat. Apabila larangan ini dilanggar di bulan Suro, maka dipercaya rumah baru yang akan ditempati akan mendatangkan berbagai jenis kesialan, mulai dari masalah rumah tangga hingga masalah gangguan makhluk halus. Jangan berbicara sembarangan, sangat ditekankan, terutama ketika malam 1 Suro belum berakhir. Masyarakat Jawa percaya, ketika seorang asal bicara pada bulan Suro atau malam 1 Suro, ucapannya memiliki kemungkinan tinggi terkabul, khususnya ucapan yang tidak baik. Hal tersebut dapat terjadi karena ada entitas gaib yang mendengarkan ketika kita mengucapkan kata-kata yang dianggap buruk. Mereka pun akan dengan mudah membuat hal negatif menjadi kenyataan. Bulan Suro adalah salah satu bulan mulia setelah bulan Ramadan. Bulan Suro atau bulan Muharram juga termasuk salah satu bulan haram. Alangkah baiknya di bulan Suro ini ada amalan yang baik dilakukan, seperti 1. Memperbanyak puasa sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW, artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab, Aisyah dan Abu Talha termasuk para sahabat Nabi yang banyak berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. 2. Puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu puasa pada 10 Muharram yang merupakan amal yang paling utama, serta puasa sunnah terbaik di bulan Muharram berdasarkan keterangan dari sebuah hadis. Artinya, Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. 3. Puasa Tasyu'a. Puasa pada 9 Muharram. Rasulullah SAW bahkan sampai bernazar untuk mengerjakannya, meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena wafat sebelum waktunya tiba. Berdasarkan keterangan dari sebuah hadis, artinya, apabila tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita akan berpuasa pada hari Tasyu'a atau ke-9. Hadis riwayat As-Suyuti. 4. Sedekah. Untuk sedekah tidak perlu jauh-jauh, bisa dilakukan pada keluarga, termasuk istri dan anak-anak di hari Asyura, dengan cara membantu dan menyenangkan hati mereka. Berdasarkan keterangan dari sebuah hadis, artinya, barang siapa memberi kelapangan bagi keluarganya pada hari Asyura,
maka Allah akan melapangkannya di keseluruhan tahun itu. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Dari semua penjelasan yang kami sampaikan, segala sesuatu yang dianggap buruk atau tidak baik, pasti ada hal baik lainnya yang dapat dilakukan. Lakukan yang dianggap baik, lakukanlah sesuai kemampuan. Ketika ragu, janganlah melakukan sesuatu. Manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, dan Allah lah yang mengatur semua takdir kehidupan.